Masih ada celah untuk titip harga. Oke, emang masih ada banget, banyak banget celahnya. Jadi di jasa cari mobil ini karena konsumen serahin semuanya ke gua untuk harga dan kondisi dipasrahin ke gua dan juga negosiasi pun juga gua yang nego dengan penjualnya. Jadi celah untuk titip harganya tuh ada banget. Bahkan gua sendiri terkadang itu tergoda. Ya, gimana nggak tergoda? Konsumen untuk pasrahin ke gua harganya berapa, dia punya budget, penjual nurunin harga yang mana itu masih aman untuk budget konsumen. Kalau misalkan gua pengen cari lebihan, ganjil-ganjil harga, nitip harga, itu bisa banget. Celahnya banyak gitu. Jangankan gua nitip harga ya, dari sisi penjual pun kadang itu nawarin ke gua, mas pokoknya dari saya harganya sekian, terserah sampean mau lebihin berapa, yang penting ke saya sekian, kayak gitu. Itu beberapa penjual ngomong kayak gitu ke gua, tapi mohon maaf gue tolak. Kenapa? Karena balik lagi gue punya prinsip yang gue jalanin. Jadi kalau di hukum muamalah tuh nggak boleh ngambil keuntungan dari kiri kanan, harus dari satu sisi aja. Kebetulan gue udah dapat keuntungan dari jasa cari mobil ini dari konsumen gitu. Jadi harganya berapa dari penjual itu yang gue sampein ke konsumen, karena ketika negosiasi pun itu video call, kan gue video callan ketika negosiasi antara gue dengan penjual mobil, kan gue video call tetap on tuh dengan si konsumen. Jadi konsumen denger, dan itu memang prosedur gue ketika negosiasi harus kamera on atau telepon on gitu. Jadi percakapan antara gue dengan pemilik mobil, konsumen gue bisa denger gitu. Jadi supaya kita transparan, nggak ada yang ditutup-tutupin dan nggak nutupin apa-apa juga gitu, karena memang nggak ada yang harus ditutupin gitu. Karena memang gue nggak ada kepentingan untuk mencari keuntungan lebih dari transaksi itu. Konsumen bayar gue untuk jasa cari mobil, itu yang gue dapet gitu. Kadang dari penjual nyuruh gue ngambil lebih pun gue juga nggak ambil, gue tolak juga kayak gitu. Kenapa? Gue sampein ke penjual, gue nggak ngambil keuntungan dari dua sisi, dari satu sisi aja kayak gitu. Pokoknya konsumen dari lu harga netnya berapa, itu yang akan dibayar sama konsumen gue gitu. Jadi dari konsumen gue transfer langsung ke rekening lu gitu, nggak lewat gue gitu. Jadi memang gua nggak mau ambil keuntungan dari sisi lain, apalagi titip-titip harga. Nggak usah nitip pun, kadang penjual juga udah ngasih jalan kayak gitu, tapi gua nggak gitu. Jadi balik lagi, ini bisnis yang memang setiap tindak tanduk kita berbisnis, kita beraktivitas dan lain sebagainya, kita harus punya prinsip yang harus kita pegang, terutama prinsip hidup kita di agama ini udah semuanya udah diatur dalam bermuamalah, dalam bertransaksi itu udah ada aturannya semua. Jadi tinggal lu mau jalanin apa enggak kayak gitu. Jadi insya Allah apa yang udah istilahnya udah diajarin, sunahnya seperti apa, muamalahnya seperti apa, yaitu yang kita harus pegang kayak gitu. Untuk rezeki udah ada yang ngatur, nggak perlu takut, nggak usah kira nyari lebihan jalur samping, jalur belakang dan lain sebagainya, nggak usah. Karena memang rezeki ada jadi tangan Allah, bukan dari manusia hanya perantara aja, jadi nggak perlu takut. Dan itu gue yakin banget sih kayak gitu. Jadi insya Allah kalau misalnya lu memang butuh bantuan untuk cari mobil dan pengen pakai Mekanik Pro, nanti kita bantu semaksimal mungkin, dapat harga yang the best pastinya, dan kondisi yang kita pastiin mobilnya layak lah untuk dan worth it untuk budget lu kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak ada kita titip harga, tenang aja kayak gitu. Insya Allah kita amanah gitu. Toh kalau misalkan kita nggak amanah pun juga ada Allah yang akan bales gitu, nggak usah pusing kayak gitu. Oke, paling gitu aja. Buat lu yang butuh bantuan jasa inspeksi, bisa hubungin nomor admin gua Mekanik Pro, atau lu butuh jasa untuk titip cari mobil juga bisa banget hubungin gua. Jasanya cuma mulai dari 3 jutaan aja sampai 4 juta. Itu kita bantu cekin semaksimal mungkin, kita bantu cariin iklan-iklan yang ada. Tapi ya mohon maaf, harus bersabar karena nyari mobil nggak gampang. Jadi kita pasti carinya kondisi yang terbaik buat lu. Dan sebagai catatan, kalau bisa jangan dinego, harga gue udah murah, jasa gue udah murah, karena yang lu bayar ini nggak cuma jasa tapi value. Yang lu bayar ini adalah kejujuran gitu. Jadi
bisa aja lu bayar segitu, ya kan? Kalau misalkan jasanya nggak jujur, nyari jalan lain supaya nyari keuntungan, misalkan dapat dari konsumen keuntungannya sedikit, terus minta cari jalan lain, kan bisa aja. Tapi kan kita nggak ambil jalan itu, ya kan? Jadi tolong dihargain jasa kita, jangan udah harga segini masih ditawar-tawar terus padahal harga kita udah murah. Bahkan beberapa followers gue ada yang komen, "Bang, ternyata cuma 3 juta ya, gue pikir 5 juta, gue pikir 10 juta." Enggak, harga jasa kita murah kok, terjangkau banget kok gitu. Worth it lah buat lu kayak gitu. Kita cariin sampai dapet lagi gitu. Pun beberapa konsumen gua yang mobilnya setelah kita cariin dapet tapi kondisi pajaknya mepet ataupun mau mati, itu minta bantuan kita untuk perpanjang, bisa juga. Itu gue bantu perpanjang. Gue hubungin biro jasa kenalan gue, tolong bantu perpanjang, berapa biayanya, sekian, oke, nanti ditransfer sama konsumen gue. Gue nggak ngambil lebihan dari situ. Jadi benar-benar gue cuma bantu, sampai jasa itu pun juga gue nggak ngambil lebihan. Kecuali mungkin lu butuh jasa perbaikan tuh mobil mau diservis, itu bisa gue bantu juga. Tapi itu ada jasa lain untuk transport tim gue ataupun gue bolak-balik ke bengkel. Tapi kalau misalkan harga spare part berapa, harga servis berapa, itu yang lu bayar. Gue nggak lebihin sama sekali dari situ. Jadi memang gue nggak ngambil jalan-jalan samping, jalan belakang, jalan-jalan itu gue nggak ambil. Berapa biayanya itu yang lu bayar gitu. Paling gitu aja. Semoga terjawab. Thank you statementnya. Buat lu yang butuh bantuan jasa kita langsung hubungin gue. Oke? Gue Sultan dari Mekanik Pro. Thanks.